Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pauji Pardiansyah dengan NIM 21030200053, kelas Teknik Sipil B. Saya di sini akan memaparkan dokumen analisis dampak lalu lintas pembangunan pusat distribusi provinsi atau bisa disebut PDP di Desa Mekar Baru, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Lanjut ke pendahuluan. Pembangunan suatu kawasan atau lokasi tertentu mempunyai pengaruh terhadap lalu lintas di sekitarnya. Analisis dampak lalu lintas dipergunakan untuk memprediksi apakah infrastruktur transportasi dalam daerah pembangunan tersebut dapat melayani lalu lintas yang ada atau existing, ditambah dengan lalu lintas yang dibangkitkan atau ditarik oleh pembangunan tersebut. Jika prasarana yang ada tidak dapat mendukung lalu lintas tersebut, maka harus dilakukan kajian penanganan prasarana atau peraturan manajemen terhadap lalu lintas. Maksud dan tujuan: mengidentifikasi kinerja lalu lintas di sekitar daerah pusat distribusi provinsi sebelum diadakan pembangunan, memprediksi besarnya tarikan dan bangkitan akibat dibangunnya fasilitas pusat distribusi provinsi, lalu memprediksi dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan pusat distribusi provinsi terhadap lalu lintas di sekitarnya, lalu menyelaraskan kondisi lalu lintas terhadap penetapan tata guna lahan termasuk jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan atau perbaikan. Dan yang terakhir, menentukan bentuk manajemen dan rekayasa atau perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat pembangunan atau pengembangan baru terhadap lalu lintas di sekitar daerah pembangunan pusat distribusi provinsi. Lokasi perencanaan. Lokasi rencana pusat distribusi provinsi atau PDP ini berada pada Jalan Raya Kopomaja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Tata guna lahan di sekitar lokasi kegiatan didominasi oleh pemukiman penduduk, perkebunan dan pertanian, serta perdagangan dan jasa. Berikut lokasi perencanaan. Pedoman teoritis. Menurut Dikun dan Arif, mendefinisikan analisis dampak lalu lintas sebagai suatu studi kasus dari dibangunnya suatu fasilitas gedung dari penggunaan lahan lainnya terhadap sistem transportasi kota, khususnya jaringan jalan di sekitar lokasi gedung. Menurut Tamin, analisis dampak lalu lintas pada dasarnya merupakan analisis pengaruh pengembangan tata guna lahan terhadap sistem pergerakan arus lalu lintas yang diakibatkan oleh pembangkitan lalu lintas yang baru, lalu lintas yang beralih, dan oleh kendaraan keluar masuk dari ke lahan tersebut. Jenis-jenis peruntukan lahan yang memerlukan kajian andalain adalah sebagai berikut: pemukiman, universitas atau sekolah, apartemen, pusat, perkantoran atau perdagangan, kawasan, industri, restoran, pusat perbelanjaan, toko swalayan atau supermarket, hotel, terminal, pelabuhan atau bandara, hotel, rumah sakit, stadion, atau gedung olahraga, dan tempat ibadah. Lanjut ke pedoman legalitas. Secara teknis, penyelenggaraan kegiatan analisis dampak lalu lintas ini harus berdasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang analisis dampak lalu lintas. Hal-hal yang diatur dalam pedoman teknis dimaksud adalah antara lain: yang pertama, jenis pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang diwajibkan untuk membuat dokumen analisis dampak lalu lintas. Lanjut, kriteria ukuran minimal analisis dampak lalu lintas. Lalu ada penyusunan dokumen analisis dampak lalu lintas, dan juga sertifikasi tenaga ahli, dan yang terakhir penilaian dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Pedoman analisis kinerja ruang, jalan, dan persimpangan.
Untuk mengetahui dan memahami permasalahan lalu lintas di daerah studi, maka dilakukan analisis kinerja lalu lintas baik sebelum pembangunan maupun setelah pembangunan, pusat distribusi provinsi, dan fasilitas pendukung lainnya. Analisis kinerja lalu lintas yang dilakukan terdiri dari analisis kinerja ruas jalan dan persimpangan. Untuk melakukan pengukuran kinerja ruas jalan dan persimpangan, maka diperlukan standar baku yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menilai kinerja lalu lintas. Standar baku yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja lalu lintas adalah Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia atau PKJI yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2014. Adapun persamaan umum untuk menghitung kapasitas ruas jalan menurut Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia tahun 2024 untuk daerah perkotaan sebagai berikut. Lalu ada pedoman tingkat pelayanan jalan. Pedoman kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam penyusunan analisis dampak lalu lintas ini berdasarkan atas peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, pengertian manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan peraturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Berikut pengumpulan dan pengolahan data. Pengumpulan data sekunder. Tahap awal dari pekerjaan ini adalah pengumpulan data sekunder, berupa data resum rencana pembangunan pusat distribusi provinsi, data jaringan jalan, dan tata guna lahan sekitar. Data tersebut dipergunakan untuk menentukan wilayah studi atau daerah dampak, membangun model jaringan jalan, serta menentukan langkah kerja lebih lanjut dalam rangka survei lalu lintas primer. Lalu ada juga survei primer. Jenis survei primer yang dilakukan dalam rangka penyelesaian pekerjaan studi analisis dampak lalu lintas pembangunan pusat distribusi Banten ini meliputi kelompok survei inventarisasi, kelompok survei pencacahan lalu lintas, dan survei kecepatan tempuh. Berikut data survei. Adapun analisis kinerja ruas, jalan, dan persimpangan. Untuk mengetahui permasalahan transportasi dan lalu lintas pada daerah studi ini akan mencakup analisis kinerja jaringan jalan existing maupun kondisi terbangun dan beroperasi. Analisis kinerja jaringan terdiri atas analisis kinerja ruas jalan dan simpang untuk daerah eksternal dan pada jalan akses di jalan lokasi pembangunan atau internal. Dalam analisis kinerja jaringan ini, parameter yang digunakan adalah visi rasio, kecepatan, delay, dan beberapa parameter lain yang relevan, sehingga diketahui tingkat pelayanan ruas jalan di sekitar lokasi pembangunan pusat distribusi provinsi. Analisis dampak penanganan. Tahapan analisis penanganan dampak merupakan tahapan di mana skema yang diusulkan dikaji keefektifannya dengan parameter mikro, manajemen, dan rekayasa lalu lintas. Analisis yang dilakukan terdiri dari analisis penanganan jaringan jalan, eksternal dan internal lokasi pembangunan. Berikut gambaran site plan pusat distribusi provinsi. Rekomendasi dan penanganan dampak lalu lintas. Pembangunan pusat distribusi provinsi yang diprakarsai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan total luas lahan 10,76 hektar
direncanakan akan mencakup bangunan pusat perbelanjaan atau retail, serta sarana dan prasarana menunjang lain. Pembangunan area pusat distribusi provinsi tersebut tentunya akan menimbulkan dampak lalu lintas pada ruas jalan di sekitar lokasi kegiatan. Ruas jalan yang akan terkena dampak langsung dan pembangunan pusat distribusi provinsi ini adalah Jalan Raya Kopomaja yang merupakan akses keluar masuk lokasi kegiatan. Cukup sekian untuk pemaparan materinya, lanjut ke kesan pesan. Kesan selama perkuliahan mata kuliah analisis dampak lalu lintas, alhamdulillah seru, menyenangkan, dan santai. Pesan: semoga mahasiswa Teknik Sipil Unpar merasakan perkuliahan bersama Pak Farhan, dosen yang paling seru saat berdiskusi. Cukup sekian untuk pemaparan materi dokumen analisis dampak lalu lintas pembangunan pusat distribusi provinsi atau PDP di Desa Mekar Baru, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Mohon maaf bila ada kekurangan dan tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.